Pernahkah kita menyadari, saudara, bahwa salah satu hal yang tersulit berjalan dengan Bapa di surga, beriman dengan Dia, mempercayakan hidup kita kepada Dia, salah satu hal yang paling sulit karena kita belum sejalan dengan cara jalan pikiran Papa kita. Betul tidak? Nah, ini yang terjadi juga dalam hidup suami istri. Ini yang terjadi juga dalam hidup pertemanan atau persahabatan. Ini juga yang terjadi di dalam partner bisnis. Jadi, segala kesulitan kita dalam hubungan, termasuk yang masih pacaran, ternyata sulit, saudara, menyatukan pikiran. Itu sesama kita sebagai manusia. Bayangkan dengan Tuhan, sudah makin jauh lagi kalau kita melihat fakta itu. Maka itu hari ini kita belajar untuk menyelaraskan, untuk menyesuaikan, untuk menyamakan jalan pikiran kita dengan jalan pikiran Papa. Nah, saya beri pertanyaan dulu. Ya, saya tahu kok jawabannya sudah tahu. Cuma untuk merefresh pikiran kita, untuk mengingatkan kita kembali. Nah, dalam masalah ini kita punya cara berpikir sebagai manusia. Tuhan Papa kita juga punya pola pikiran sendiri. Puji Tuhan, Bali hadir. Oke ya, Miko, besok ketemu. Ya, nggak jadi hari ini karena pesawatnya ada perubahan. Dengarkan ini. Kita punya jalan pikiran sendiri. Papa juga punya jalan pikiran sendiri. Nah, jalan pikiran kita sangat dipengaruhi dengan siapa kita didewasakan atau dibesarkan. Ya, saya ulangi, jalan pikiran kita itu sangat dipengaruhi, sangat ditentukan oleh latar belakang waktu kita bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda. Nah, kita di lingkungan yang mana? Pagi-pagi tadi sudah saya harus menyelesaikan masalah. Ya, ada satu keluarga punya 3 anak perempuan. Saya kenal keluarga ini. Dan keluarga ini sangat takut akan Tuhan. Dan keluarga ini sangat kaya. Sungguh-sungguh sangat kaya. Tapi sebelum keluarga ini bertobat, maksudnya kenal Tuhan, keluarga ini apa-apa harus uang, apa-apa harus uang. Jadi mereka mendidik 3 anak perempuan mereka uang, termasuk dalam menentukan jodoh. Selalu ditekankan, sebetulnya nggak salah, ya. Gini, paling tidak harus yang selevel dengan kita ya. Kalau kamu milih, ayo jujur sebagai orang tua yang sangat kaya. Wajar bukan? Kewajarannya ada 2 alasan. 1, ya supaya seimbang dong. Nanti bagaimana kalau papa ini punya menantu yang gak seimbang? Apalagi kalau jauh sekali soal kekayaan, mikir kedua. Bisa-bisa, maaf ini ngomong apa adanya, besan papa ini, wah bisa jadi ngerecokin dong. Ayo jujur, sebagai manusia wajar gak kita berpikir seperti itu? Wajar. Tapi suatu hari, saudara, nah saya kenal keluarga ini setelah mereka berjumpa Tuhan Yesus secara pribadi. Hidupnya berubah, betul-betul berubah. Berubah 180 derajat. Melihat uang itu beda. Nah, karena saya menyaksikan sendiri satu hari, saudara, ada orang yang baru mereka kenal 3 bulan. Tapi orang ini sudah kenal lama saya. Nggak tahu bagaimana keluarga ini begitu kagum dengan karakter kepribadian orang ini.
Begitu percayanya, sampai suatu hari saudara, dia ngajak orang ini bisnis. Nah, uang pertama yang ditaruh untuk bisnis dari dia belum lama loh, kira-kira 7 bulan yang lalu. Karena saya terlibat juga. Terlibat dalam arti diberitahu, saya juga nggak percaya. Berapa yang diinvest untuk orang yang baru kenal dia 3 bulan? 8 miliar. Nah, saya juga bilang kepada dia, maaf loh, saya juga nggak mau disalahkan dong, karena saya kenal orang ini. Ya saya ngomong, saya panggil kokoh. Bukan saya melarang, tidak. Tapi tolong ya, tolong. Hati-hati. Saudara tahu tuh dia menangis. Dia bilang, dia manggil saya Koden walaupun dia lebih tua. Koden, saya ngerti pikiran Koden. Tapi, nah ini yang buat saya kaget. Saya betul-betul nggak percaya, saudara. Begini jawaban orang ini. Saya sudah gagal mendidik anak saya. Sampai yang satu nggak bisa menikah. Gara-gara dia waktu itu loh ya. Tiap kali anak ini ketemu pacar, yang ditanya pertama, maaf kerja apa? Orang tuanya bisnis apa? Setelah sekian kali gagal terus karena uang ini jadi ukuran. Nah, 3 anak mereka, saudara, saya juga kenal, sangat respect, sangat hormat pada orang tua, itu tidak diragukan. Tetapi cara berpikir mereka adalah uang. Apa-apa uang. Satu contoh, ya. Satu hari dia titip, ini orang saya kenal lagi. Ya. Karena mereka sibuk, nah orang ini disuruh beli buah. Titip buah, mamanya titip buah. Nah, anak ini salah satu dari 3 anak itu ya sibuk. Ya udah, tolong gitu. Udah, terus uang buahnya nyampe, notanya dikasih ke mamanya. Nah, karena anak ini yang janji mau bayar, ya udah. Nah, si yang dititipi itu pun kebetulan kenal saya. Nggak seberapa, maaf, angkanya ini ya, kira-kira 300 ribuan. Begitu. Nah, setelah berapa saat, mamanya ini tahu kalau anak itu belum bayar orang ini, yang 300-an itu. Nah, terus jawabannya, aduh, iya aku lupa loh. Nah, sekarang aku juga lupa kwitansinya aku taruh mana. Cuma dia ingat jumlahnya 300-an. Saudara dengar. Langsung dia keluarkan uang. Dan kebetulan saya tahu. Sorry, aku lupa. Ya ini 500 ribu kamu bawa. Ya orang ini kaget dong. Loh, saya cuma bayar belinya itu 300 ribuan. Gak apa-apa. Saudara, ini orang marah. Saya juga kaget. Begini marahnya, hei, jangan coba-coba beli saya ya. Wah, kok jadi rame ini ceritanya. Nah, orang ini jaga integritasnya. Jangan berpikir kalau aku pinjem uang, kamu pinjem, mamamu pinjam 300, lalu kamu bayar 500 buat aku, oke. Wah, saya begitu tahu ini, langsung saya tenangkan orang ini, sorry. Dia tidak bermaksud begitu. Dia ini merasa dia salah karena 300 ribu belum dibayar dan sudah sekian waktu. Nah, saudara ngerti nggak? Ini jadi ribut. Setelah saya tengahi, saya tenangkan, baru si orang yang dititipi suruh beli buah itu ngerti. Nah, kamu belajar, maaf ya, karena keluarga ini dari kecil mendidik anaknya. Apa-apa uang, dan otomatis punya konsep. Kalau sudah ada uang, bisa dibeli dengan uang, semuanya beres. Jadi kamu mesti maklum. Saudara, dia kaget. Hah, kok ada orang seperti itu? Iya. Nah, ini lain cerita lagi. Saya kembali yang 8 miliar tadi. Saudara, waduh, ini keluarga luar biasa betul. Nah, ternyata si bapak ini, setelah dia sadar didik anak-anaknya salah, cara berpikirnya adalah uang dan uang dan uang. Ketemu anak ini
yang dia temukan karakternya luar biasa. Jadi dia sayang betul pada anak ini, dan anak ini memang sudah punya bisnis yang cukup maju. Nah, karena si ayah ini melihat bisnisnya orang ini cukup maju, anak masih muda, umurnya hampir 30-an, kok sudah semaju itu. Nah, cocok, lalu mereka jalankan bisnis bersama-sama. Maka itu dia berani taruh uang 8 miliar karena melihat anak ini. Nah, saudara, wajar nggak kalau 3 anak ini memperingatkan papanya? Wajar, harus hati-hati. Waduh, ribut lagi. Nah, tadi pagi saya nengahi masalah ini. Aduh, sampai saya bilang, oke, ternyata sederhana sekali. Begitu saya sampaikan di depan 3 anaknya, ini lewat Zoom tadi pagi ya, dengan mereka semuanya. Saya sampaikan kepada mereka, baru mereka sadar. Sadarnya begini, si om ini, si bapak ini juga kaget. Kenapa saya kok bisa mengerti? Itulah hikmat Roh Kudus. Ini untungnya saya kenal baik keluarga itu. Saya langsung bicara kepada 3 mereka anak-anaknya. Saya berkata gini, sorry ya, kalian kenal om kenal kalian. Tahu nggak kenapa papa kalian bisa begitu berani pada orang yang baru kenal 3 bulan ini? Nah, 3 anak ini pun kenal baik orang yang dikenal papanya 3 bulan, karena itu anak rohani saya juga begitu. Jadi mereka juga nggak ragu-ragu. Begini saya sampaikan pada mereka, papamu merasa bersalah sejak kalian kecil mendidik kalian dengan uang dan uang. Setelah papa mama bertobat, berjumpa Tuhan, ternyata salah. Tapi untuk merubah konsep kalian sudah susah. Jangan marah ya om ngomong ini pada kalian bertiga. Terus, nah papamu nemukan orang ini, ada dia di situ. Dia merasa, aku ini ingin punya anak yang kayak begini, yang pikirannya nggak duit-duit melulu. Nah, kalau ini berhasil, papamu itu ingin kalian 3 belajar. Ini loh yang papa inginkan. Saudara, saya itu ngomongnya biasa tadi pagi, betul-betul santai. Saudara, saya lihat mama mereka menangis sambil pegang pundak papa, si suaminya papanya anak-anak menangis. Ya, si om, si papa, ya namanya bapak berwibawa, dia jaga, tapi saya lihat di matanya. Terus saya bilang kepada mereka bertiga, di hadapan orang ini, jadi kamu kalau sudah diajak kerjasama oleh om ini, ingat ya, hargai 3 anak ini. Waduh saudara, luar biasa. Saya harap saudara mengerti kisah ini, cara berpikir. Selesai Zoom, si om telepon saya. Dia bilang, Koden, saya pernah ngomong gak pada Koden tentang pergumulan saya dengan 3 anak saya ini? Ya seingat saya enggak kok. Saya bilang, ya tapi kenapa Koden bisa menjawab? Bahwa saya itu pengen punya gambar baru tentang anak. Saya memang cari selama ini seseorang yang saya bisa jadikan contoh di depan 3 anak saya. Saya sudah gagal. Anak saya yang pertama nggak menikah sampai hari ini karena saya salah. Hanya uang. Saya bilang, kok tidak gagal. Percayalah kalau waktu Tuhan tiba. Ya tapi dia sudah bilang nggak mau menikah karena di mata papa mama semuanya salah. Oke, itu sudah lewat. Percayalah itu. Tapi yang buat dia lega saudara, di depan anak-anaknya saya bisa menyampaikan isi hatinya yang tersembunyi, bahwa papa itu pengen punya anak seperti yang papa inginkan. Nah, papa ketemu anak ini. Saudara, luar biasa. Ya sudah, saya siap-siap. Pergi mau Zoom ini saya belum sarapan. Orang ini telepon saya. Dia bilang luar biasa, luar biasa. Apanya luar biasa? Saya nggak tahu. Sebelum kejadian pagi ini, kami ini tegang semua dalam rumah. Suasana nggak enak. Saya juga saya nggak mau dianggap sebagai pembuat masalah dalam keluarga. Saudara, begitu indah. Jadi semua itu karena cara berpikir.
Kita dipengaruhi siapa? Aduh, lagi sarapan, dapat telepon salah seorang anak saya yang di Tulungagung, tadi pagi meninggal di rumah sakit. Memang sakitnya sudah parah. Anak ini anak pungut dari satu keluarga yang gak jelas. Nah, karena anak pungut jadi aduh, anak ini bandelnya. Tapi luar biasa, dia bertobat. Nah, waktu dia bertobat sudah terlanjur rusak. Ya, ginjal rusak sejak muda. Gulanya tinggi, yaitu karena nggak diurus, makan seadanya. Tahun ini saja selama COVID ini 8 kali dia masuk rumah sakit. Yang terakhir saya mau bawa dia ke Kediri. Ya, oh maaf kok, Tulungagung Pare. Karena di Pare nggak ada peralatan itu. Saya juga heran. Saya telepon keluarganya. Sudahlah, bawa, saya yang bayar. Sampai saya bilang begitu. Apa jawaban salah satu keluarganya? Nggak usah, Pak. Dia pakai istilah orang tua dulu. Onderdilnya sudah rusak semua. Itu bahasa Belanda, onderdil. Suku cadang sudah rusak semua. Ya ampun. Setelah selesai semua, saya telepon pribadi anak ini. Dia manggil saya papa. Enggak apa-apa, biarin. Aduh, serius, papa mau bayarin kamu. Enggak. Ya sudah. Nah, salah satu saudaranya itu ya satu pelayanan yang beritahu saya. Saya bilang pada dia nangis. Relakan ya, ini dianggap adik. Relakan Koko pergi. Boleh nggak papa bicara pada kamu? Ini lebih baik buat Koko. Sudah, selesai penderitaannya. Daripada dia seperti itu. Dan memang anak ini bandel, saudara. Aduh, saya juga ngurus dia itu keras kepala. Ya karena dari kecil dididik, dibuang sana, dilempar sini. Baru 26, 27 umurnya. Nah, karena COVID, akhirnya nggak bisa ada orang yang ngurus. Ya udah dimakamkan secara protokol kesehatan ini. Ini loh hidup. Ini hidup. Semua pengaruh masih kecil kita, latar belakang kita, siapa yang membesarkan kita, siapa yang mendidik kita, siapa yang punya andil besar dalam hidup kita. Maaf, mengapa sampai hari ini masih ada hamba-hamba Tuhan bisa salah? Walaupun khotbahnya bagus, maafkan saya tidak mengajak saudara menghakimi, tidak. Mungkin ada anak-anak saya yang ikut. Ini saudaramu Agus yang di Pare, yang di gereja Petani itu, yang main keyboard itu, gak ada yang kenal. Saudara, jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan khotbahnya bagus, tapi kok begini, kok begitu. Hari ini kita tahu itu cara berpikir, mindset. Kalau istilah dunia ini, mindsetnya. Nah, mindset kita sangat ditentukan oleh siapa yang didik kita. Maaf, saya cerita lagi. 90%, ya dengar, 90% anak-anak pendeta muak dengan kekristenan. Ya, 90% anak-anak pendeta muak dengan kekristenan. Kalau mereka sudah muak dengan kekristenan, pasti langsung mereka merasa, maaf, jijik kalau mendengar kata pelayanan. Apa? Pelayanan, jijik. Berapa banyak anak hamba Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya untuk Tuhan pulihkan, untuk Tuhan sembuhkan. Kenapa ada anak hamba Tuhan seperti itu? Dengar, karena pola pikirnya dirusak. Maaf ya hamba-hamba Tuhan,
Puji Tuhan kalau saudara baru punya anak yang masih kecil, belum dewasa sebagai hamba Tuhan, saya pesan kalimat ini ya, jangan diucapkan. Ingat loh, kamu anak pendeta. Ingat ya, anak pendeta. Saudara, kalimat ini kedengarannya bagus buat seorang anak hamba Tuhan. Tapi percaya tidak, kalimat ini menjadi beban buat anak itu. Ingat loh, papamu itu pendeta. Ingat. Loh, apa bebannya anak ini? Dia tertuduh terus. Namanya anak remaja, anak muda, kan selalu observasi, mencari bentuk, mencari apa, sehingga coba ini, coba itu, punya teman ini, punya teman itu. Tiap kali ada hal baru yang dia mau lakukan, langsung ingat kamu anak hamba Tuhan. Tahu nggak hasilnya? Stres. Aduh, ini mau nggak boleh, itu nggak boleh. Bayangkan. Jangan anggap kalimat itu kalimat bagus. Tidak. Itu menekan hidup anak itu. Saya bersyukur kepada Bapa di surga mengajarkan saya. Coba kalau saudara ketemu anak-anak saya tidak pernah mengatakan kalimat ini. Maka itu anak-anak saya, ini masih ada 2 loh yang di penjara. 1 masih di Cipinang. Dan saya tetap terima. Dan saya tidak pernah memberikan beban itu. Bentar, ada komen yang bagus di Facebook. Amin. Perubahan pola pikir akan merubah arah jalan hidup kita. Betul. Bukan didoa-doakan dan diurap-urapi saja. Apalagi pelepasan-pelepasan tidak menyentuh jiwa dan pikiran. Lucu juga ini kamu ya. Terus ada lagi. Memporak-porandakan karakter anak saat dibebani titel anak hamba Tuhan. Betul. Merusak. Yang kedua, kalimat ini tidak boleh diucapkan oleh seorang hamba Tuhan kepada anak-anaknya. Lihat papa ini pelayanan, papa ini begini. Tapi kalau papanya tidak menjadi contoh dalam hidup sehari-hari, itu yang membuat anak-anak, maaf, kalau dengar kata pelayanan itu menjijikkan. Wih, ngeri sekali. Jadi saudara, pola pikir kita sangat dipengaruhi oleh masa lalu. Maaf, oleh siapa yang membesarkan kita, siapa yang mendidik kita. Maka itu saudara, mulai hari ini ayo kita menyadari bahwa siapa yang mempengaruhi pola pikir kita sejak kita masih kecil dulu. Itu pengaruh sampai kita dewasa seperti ini. Puji Tuhan, cukup banyak anak-anak hamba Tuhan yang sempat kecewa hidupnya. Tuhan kirim ke saya ketemu mereka. Saya menerima mereka apa adanya. Dengan tidak membebani embel-embel anak hamba Tuhan, tidak. Nah, ada banyak lagi contoh-contoh itu. Saya percaya setelah berapa contoh ini, saudara mulai mengerti. Oh iya, pengaruh, masih kecil. Ya. Kita baca Lukas 2. Ayat 51. Ada konsep yang sederhana. Lukas 2 ayat 51. Ini tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun mengalami itu. Lukas 2 51. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Siapa mereka? Papa mamanya. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara kagum gak? Kini kisah waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun.
yaitu sempat hilang 3 hari. Kalau saya berkata dia bukan terhilang, dia menghilang. Loh, kenapa kok menghilang? Ya memang dia sengaja nggak mau ikut pulang ke Nazaret. Nah, jadi dia menghilang. Nah, yang menarik dikatakan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Ingat loh, Yesus itu Tuhan, tapi tetap membutuhkan papa mama jasmani untuk mengasuh, untuk mendidik. Nah, ini loh pola pikir. Saya baca terjemahan lain. Lalu Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan menuruti mereka. Luar biasa. Namun ibunya menyimpan perkataan itu dalam hatinya. Maka pulanglah ia sertanya. Lalu tibalah ia di Nazaret dan diturutnya perintahnya. Dan seterusnya. Kemudian Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Dan dia dengan tunduk kepada mereka. Dia turun juga bersama-sama mereka dan tiba di Nazaret. Maka pulanglah Isa bersama mereka ke Nazaret dan hidup taat pada mereka. Kemudian dia pulang bersama mereka ke Nazaret dan dia taat kepada mereka. Saudara, Yesus saja perlu untuk orang tua yang dia harus taat. Nah, bayangkan kalau Tuhan Yesus saja masih membutuhkan papa mama. Saya mau menekankan penulisan Alkitab ini, Lukas ini. Yesus menuruti mereka. Yesus taat pada mereka. Yesus tetap jalan di jalan bersama mereka. Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Saudara perhatikan. Ini kan menunjukkan penundukan diri seorang Yesus yang adalah Tuhan kepada papa mama manusia, Yusuf dan Maria. Saudara, pertama kali saya mempelajari ayat ini, apa perlu, tolong perhatikan ya, apa perlu bagi seorang, maaf saya pakai kata, apakah perlu bagi seorang Yesus, maaf saya pakai kata seorang, menuruti, mentaati, diasuh dalam hidup asuhan manusia? Ayo logikanya, ya enggak dong, ngapain, dia Tuhan kok. Tapi ketika Roh Kudus menjawab, saya bertobat, saya menangis. Wih, dengarkan. Apa maksud Tuhan Yesus yang adalah Tuhan mau hidup di dalam asuhan mereka? Erik coba tayangkan lagi terjemahan ini. Saya akan ambil kata-kata ini saja. Ya, asuhan itu terjemahan baru. Tolong keluarkan kata. Ya, Rik, mana? Dari berapa terjemahan? Keluarkan kata-kata ini. Bukan kalimat, kata. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. AYT, menuruti mereka. Terjemahan lama, diturutnya perintahnya. BIS, taat kepada mereka. MELT, tunduk. Wih, kata tunduk kepada mereka. Papa mama jasmani. Selbier, hidup taat pada mereka. AVB, taat kepada mereka. Saudara perhatikan. Asuhan, mana lagi? Menuruti, diturutnya, taat, mana? Tunduk, taat. Saudara perhatikan. Untuk apa Tuhan Yesus mau tunduk, mau taat, mau menuruti Yusuf dan Maria sebagai manusia? Dengar, ini jawaban dari Roh Kudus. Papa, terima kasih. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan, tidak pernah bisa mengerti pola pikir dan jalan pikiran manusia. Dia itu Tuhan. Maka itu untuk bisa menyelami cara kita berpikir, untuk bisa mengikuti cara pikiran manusia dan jalan pikiran manusia,
Maka sejak kecil, sejak umur 12 tahun lah, sampai umur 30 tahun, berarti 18 tahun. Karena umur 30 baru Yesus keluar dari rumah, masuk dalam pelayanan. Lukas menulis, nanti kita lihat. Berarti demi kasihnya kepada saudara dan kepada saya, yang dia adalah Tuhan tidak pernah tahu jalan pikiran manusia seperti apa, maka dia menundukkan diri. Dia siap diasuh, dididik, diatur, diperintah oleh manusia, demi dia tahu siapa kita. Erik, Ibrani 2 ayat 14. Woi, ini luar biasa. Oh, ada kisah. Saya lupa ini siapa ya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena mempertemukan Papi di tahun 2004. Wow, lama sekali. Walaupun hanya beberapa kali ketemu, saya dipulihkan gambar Papa. Terima kasih Papi. Sama, maaf nak, Papi ini lupa kamu yang di mana. Oke ya, Frankie Audi Kolibu, maaf. Kamu Audi maksudnya. Oh, ya udah. Kalau ya kamu betul Audi, Papi baru tahu nama lengkapmu. Udah. Ibrani 2:14. Saudara perhatikan ini, luar biasa. Karena anak-anak itu, maksudnya kita manusia ini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga, perhatikan, menjadi sama dengan mereka, dengan kita, menjadi sama, dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Kapan? Bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Tuhan bisa mendapat bagian dalam keadaan manusia? Jawabannya, ya selama dia hidup di dalam asuhan Yusuf dan Maria itu, taat, tunduk, menuruti yang kita sudah baca. Karena tanpa dia bisa hidup di dalam asuhan manusia, dia nggak akan ngerti pola pikir manusia itu seperti apa. Maka itu saya kagum. Demi sayangnya kepada kita, dia mau berbuat seperti itu, saudara. Wih, luar biasa. Ini ada satu komen dari Makassar. Yang paling merusak anak-anak, kalau bapaknya tidak berperan sebagai teladan dalam rumah tangga, tidak tanggung jawab akibat perceraian, betul. Alias bapaknya tidak bertobat, tidak ubah pola pikirnya, jangan serupa dengan dunia, betul. Kalau ada papa mama bercerai, anak-anak yang jadi korban. Saudara, maka itu hari ini setelah kita tahu bagaimana Tuhan bekerja. Oh, komen bagus dari anak saya, Dr. Hari Nenopais. Ternyata walaupun Yesus itu Tuhan, tetapi ia merendahkan diri, diasuh dan dididik oleh orang tuanya. Betul, hebat. Dan inilah rahasia bagi kita sebagai anak-anak. Jika kita ingin berhasil dan diberkati di dalam hidup ini, kita harus menghormati orang tua kita. Puji Tuhan. Yesus harus jadi sama seperti kita, supaya dia bisa menyelamatkan kita. Cara berpikirnya seperti itu. Oke, Evelyn hadir, puji Tuhan. Sinyalnya ditolong Tuhan di Nabire sana. Jelas ya, jadi Tuhan saja ingin mengerti jalan pikiran kita. Dia menjadi manusia. Coba saya cari ayat yang lain ya, dalam kitab Ibrani ya. Ibrani, tetap Ibrani pasal 2 ayat 17, Ibrani 2. Wih, luar biasa ini. Ya, saudara perhatikan. Ada satu kata penting di ayat 17 ini. Itulah sebabnya, ya perhatikan. Itulah sebabnya. Wih, ini kalau saya bilang luar biasa.
maka dalam segala hal Tuhan ampuni kami. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Yesus harus, ini kata yang luar biasa, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu kita, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Tuhan untuk mendamaikan dosa seluruh apa ini, Rik? Seluruh bangsa. Terima kasih. Harus disamakan. Saya nggak bisa ngerti ini, saudara. Yesus harus disamakan dengan saudara dan saya. Nah, untuk bisa disamakan, ya dia harus punya pola pikir kita. Dia harus bisa mengerti jalan pikiran kita. Dia harus bisa merasa seperti yang kita rasakan. Luar biasa. Pasal 4 ayat 16. Pasal 4 ayat 16. Ini Natal juga, kita memperingati Natal. Pasal 4 ayat 16. Terima kasih Bapak untuk pengertian ini. Pasal 4 ayat 16. Terlalu besar. Oh sebentar. Iya. Sebab itu. Tunggu. Saya kecepatan kali. Ntar saya lihat. Oh, 15. Maaf, Erik. Ayat 15. Maaf. Ibrani 4 ayat 15. Oke, bisa berapa terjemahan? Kita lihat ya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar, yaitu Tuhan Yesus, yang kita punya, ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Maka itu kalau Tuhan angkat kita jadi imam besar, jangan suka melarikan diri ya. Ingat itu baik-baik. Nah, saudara perhatikan kalimat ini. Imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi artinya Yesus Kristus Tuhan itu ikut merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Oh, terima kasih. Sama. Jadi semua yang kita alami, semua Tuhan Yesus sudah alami. Oh, saya harus baca komentar ini ya, tapi tolong jangan cuma lihat sayanya. Saya nggak ingin. Maaf ya, walaupun ini mengatakan tentang saya. Saya mau baca komen ini dulu. Betapa berbahagianya anak-anak yang tumbuh di tengah-tengah keluarga yang taat. Bagaimana mereka anak-anak yang tumbuh di tengah keluarga yang keras? Aduh Tuhan tolong. Kiranya Tuhan Yesus menolong mereka dengan perwakilan hamba-hambanya seperti Pak Daniel. Puji Tuhan. Maka itu ayo semua kita belajar ya, menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Oke, Erik kembali ke ayat 15. 15 saya ingin baca berapa terjemahan sekaligus. Sebab kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat memahami kelemahan-kelemahan kita. Tetapi kita memiliki imam besar yang telah dicobai dalam segala hal, ya, sama seperti kita, tetapi ia tidak berdosa. Karena kita tidak ada imam besar yang tiada menaruh belas kasihan akan segala kelemahan kita, melainkan yang sudah
terkena coba dalam segala perkara, terjemahan lama. BIS, imam agung kita bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sudah dicobai dalam segala hal sama seperti kita sendiri. Hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab kita tidak memiliki imam besar yang tidak berkuasa untuk bersimpati. Wih, keren. Untuk tidak berkuasa untuk bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia telah dicobai dalam segala hal sesuai dengan rupa kita dengan tanpa dosa. Lagi pula imam besar kita itu bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Dalam segala hal, ia telah dihadapkan pada cobaan sama seperti kita, tetapi ia tidak berbuat dosa. Cukup di situ. Nah, jelas bukan, saudara? Semua yang manusia alami, kita kan manusia, bukan? Jadi semua yang saudara dan saya alami, sudahlah pencobaan seberat apapun, Tuhan Yesus sudah pernah. Maaf tadi, sebelum kita masuk Zoom, ada cerita-cerita. Hendra, maafkan Papi ya, kalau Papi harus ngomong ini. Setelah Hendra dengar firman ini, Papi berharap gak ada yang sulit buat kamu untuk menang atas berapa cobaan yang kamu alami. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah mengalami semuanya, Hendra. Jadi kamu pasti menang. Gak usah takut. Ini dia. Ada kesaksian dari Nabi Re. Ya, saya mau baca ini. Saya salah satu contoh anak yang tinggal dan tumbuh di keluarga yang sangat keras. Dan Tuhan telah menolong saya melalui Papi Daniel, sehingga pelan-pelan saya dipulihkan. Puji Tuhan. Di IG ada yang komen, aku ini belum bisa seperti Pak Daniel, apalagi seperti Yesus. Lah terus mau seperti siapa? Maaf ini, saya nggak tahu siapa ini. Ya harus bisa. Sudah ada contohnya kok. Nah, kalau nggak bisa terus sampai kapan? Tunggu corona hilang. Belum tahu kapan corona ini pergi. Jadi kita harus berani berkata kepada diri kita sendiri. Jadi begini ya, yang komen di Instagram, Tuhan Yesus kan sudah jadi sama seperti kita. Dia sudah merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Dia sudah merasakan semua kesulitan penderitaan kita. Ya sudah. Satu kali saudara, kan saudara tahu saya ini mantan guru sekolah minggu. Bahkan berapa waktu yang lalu saya tuh masih diminta loh KKR anak-anak. Bayangkan. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap bisa pakai saya untuk KKR di depan anak-anak. Serius, itu anugerah Tuhan. Oke. Nah, satu kali waktu saya ngajar ini di kelas sekolah minggu, ya, tiba-tiba ada seorang anak. Dengar ya, ini kepolosannya anak-anak. Maka itu saya senang. Dia tanya begini, Om, kalau gitu Tuhan Yesus pernah sakit gigi enggak? Ayo, saudara, mikir apa? Saya kaget. Karena saya nggak pernah kepikir pikiran anak-anak. Rupanya dia sering sakit gigi. Dan kalau sakit gigi kan sakitnya luar biasa. Maka itu dia tanya, Om, kalau gitu Tuhan Yesus pernah sakit gigi enggak? Nah, kenapa pernah? Karena tertulis tadi di Ibrani 4. Ibrani 2:14 ayat 16, Ibrani 4 ayat 15, dia disamakan seperti kita. Saya mau katakan kepada saudara, maka itu ketika agama-agama mengajarkan hal yang merusak ketuhanan Tuhan kita, dikira Tuhan itu sakti, Tuhan itu apa? Ya, memang. Tapi ingat, ketika saya melayani seorang istri yang disakiti suaminya, saya bacakan firman ini, dia tanya, loh kan Tuhan Yesus laki-laki, masa tahu perasaan saya sebagai perempuan disakiti istri? Saya jawab, pokoknya manusia menderita apa saja, dia pernah. Jadi siapa tadi yang bilang nggak tertulis, Filemon, salah besar. Yohanes pernah menulis, saya lupa itu ya, di pasal berapa, pasal terakhir kok, bahwa begini, kalau semua ditulis,
penuh Alkitab ini? Betul tidak? Ini luar biasa, saudara. Maka itu hari ini kita harus tahu, dia pernah merasakan semua, termasuk apa saja sudahlah, penderitaan manusia, apa saja dia tahu. Maka itu kita nggak boleh berkata nggak mungkin. Ada kesaksian lagi ini, ya, di IG anak saya yang Holong Aritonang ikut. Nah, di Facebook anak saya satu lagi Emil Aritonang ikut. Oke, saya mau baca ini. Bagi kita yang mendengar kebenaran firman ini, sungguh beruntung kita dan menguatkan. Jadi motivasi lebih kuat lagi, sungguh-sungguh menjadi seperti Yesus, yang Yesus kerjakan. Di lingkungan pekerjaan begitu banyak rekan-rekan sekerja, banyak yang hidup berkeluarga begitu hancur karena orang tua kawin cerai berkali-kali, rusak hidup mereka. Puji Tuhan, sekalipun rasanya nggak mungkin bisa menyentuh hati mereka yang sudah terlanjur hancur akan figur Papa. Firman Tuhan dari Papa, mari saya maksudnya menguatkan selalu untuk tetap berusaha mengasihi mereka. Jelas ya saudara? Itulah firman Tuhan. Jadi ketika saya ditanya anak itu, jadi Om, Tuhan Yesus pernah saya gigit, saya baru sadar, betul, semuanya. Oi, apa kabar Denias asli? Ini Albert Fakdawer gabung di Instagram. Papi ngikutin lagu-lagumu itu di Instagram, bagus-bagus, Albert. Jadi saudara, kalau hidup ini kita nikmati betul-betul bersama Tuhan, maka itu kita nggak pernah bisa menjadi sama seperti Yesus, karena dia sudah jadi sama seperti kita. Jadi yang tanya di IG tadi, bagaimana saya bisa menjadi sama seperti Yesus? Bisa. Ya, makasih Eka. Terjemahan passionnya ada nggak Eka? Yang Ibrani 4 ayat 15 itu luar biasa. Dia sudah dicobai, cuma bedanya dengan kita, dia nggak berdosa. Termasuk waktu saya ngajar anak remaja, ya, yang awal-awal jatuh cinta, namanya cinta monyet itu. Ada yang tanya, kalau begitu Tuhan Yesus tahu rasanya patah hati bagaimana? Tahu, saya bilang. Karena dia pernah jadi seperti manusia, walaupun dia nggak pernah jatuh dalam dosa. Catat, dia sering nggak digoda percabulan? Pernah, karena dia manusia. Maka itu dalam mengerti Ibrani 4 ayat 15, itulah cara pikir Tuhan terhadap hidup ini. Maka itu saya katakan tadi, agama membuat Tuhan jadi orang aneh. Agama membuat Tuhan sangat tinggi, maka kita jauh dari dia. Tapi Tuhan kita nggak pernah jauh dari kita, karena dia sudah pernah jadi seperti kita. Dan semua penderitaan manusia dia sudah rasakan, maka itu dia tahu. Oke, terjemahan The Passion saya baca. He understands humanity. Wow, dia mengerti kemanusiaan. For as a man, dan sebagai manusia, our magnificent king priest. Wow, imam besar hebat, dicobai, was tempted in every way, di dalam segala hal, just as we are, seperti yang kita alami, and conquer sin, tapi menang atas dosa. Dia dicobai, tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Penny komen, Tuhan Yesus sering gak punya duit, makanya waktu mau bayar pajak dia suruh muridnya untuk mancing. Ben, bukan sering, selalu. Dia gak punya duit, selalu. Maka itu kalau ada saudara yang sering dan selalu gak punya duit, jangan putus asa. Saudara sudah hampir sama seperti Tuhan Yesus. Kok gak amin? Oke ya, saya kembali. Jadi hidup ini kan indah. Itu pola pikir Papa kita. Maka kalau dia sudah menjalani, sudah ikut, sudah merasakan semua yang kita rasakan,
Aduh, saudara, luar biasa, luar biasa. Ada komen lagi, seharusnya kita yang memahami. Betul. Mengenal, ya, seharusnya kita yang memahami, mengenal pikiran Yesus. Tapi kali ini dikupas. Yesus merasakan apa yang dirasakan kita. Sebab dia sama seperti kita. Tapi Yesus tidak pernah berdosa. Sekarang saya tahu, semua yang saya alami, Yesus punya jawabannya. Betul sekali. Wih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maka itu saudara, di dalam kehidupan kita, untuk hal apa saja, inilah Bapa kita di surga yang sangat tahu. Ya, tadi awal saya belum selesaikan, ada kalimat ini. Walaupun saya tahu jawabannya, saya katakan tadi, tapi saya ingin meyakinkan. Antara kita dengan Bapa di surga dan antara Bapa dengan kita, logikanya seharusnya, kalau istilah Melayu dulu, seyogianya Tuhan yang harus nuruti pikiran kita atau kita yang harus nuruti pikiran Tuhan? Ayo, seyogianya ya harus kita dong yang menyesuaikan pikiran dia. Tapi ini faktanya, ternyata Tuhan dulu yang coba menyelami, coba masuk. Tuhan dulu, Papa kita di surga dulu yang coba meresapi, berusaha mengenali pikiran kita. Ini loh rahasia yang luar biasa. Serius. Ya, ini ada berapa yang jawab? Ya, harusnya kita yang nurut ke Tuhan. Betul. Harusnya kita yang, istilah saya, memaksa untuk sama dengan pikiran dia. Tapi Tuhan tahu sulit buat kita untuk nuruti pikirannya. Maka itu dia masuk meresapi, dia tinggal, dia menyelami dulu pikiran manusia. Dari Ibrani tadi, Lukas 2:51 tadi. Nah, maka kalau dia sudah tahu apa yang kita pikirkan, kita rasakan, seharusnya tidak susah loh saudara, kita masuk ke pikiran dia. Betul tidak? Ada komen lagi, malu aku papi, ternyata dia, Yesus, lebih dulu melalui semua yang aku alami. Amin. Betul. Ayo. Indah. Nah, ada yang komen lagi, indah karena selalu diganti yang baru, seperti baju baru kan indah. Betul. Nanti bagian terakhir kita akan masuk ke situ. Ada lagi, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Firman-Nya pagi ini sangat memberkati saya secara pribadi. Pertolongannya nggak pernah terlambat. Sekarang keluarga saya sudah dipulihkan, terutama dengan istri dan anak. Amin. Puji Tuhan. Oh, ini yang sangat indah dalam hidup. Maka itu saudara, tidak ada kesulitan ya untuk kita berjalan, sejalan, belajar, menyelami, mengikuti pikiran Papa. Ada komen lagi, Tuhan sudah berfirman kepada Adam untuk melarang Hawa untuk makan buah dosa. Dan Adam pun sudah melarang Hawa untuk makan buah dosa itu. Namun Hawa memakannya. Oh, saya belum mengerti maksudnya. Ya, ada yang komen lagi, manusia pikirannya nggak nyandak kalau kita masuk pikiran Tuhan yang Maha Besar. Tapi puji Tuhan, Bapak rela turun menerima pikiran kita. Betul, nggak cuma menerima loh. Dia menyelami, dia memahami pikiran kita. Dia menjadi manusia supaya ikut merasakan penderitaan kita. Luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Nah, tolong ya, kalau mau khotbah-khotbah Natal hari-hari ini, sampaikan kebenaran ini. Dia bukan bayi lagi. Dia sudah menjadi sama seperti kita. Dia tahu semua yang kita rasakan dalam hidup. Wih, ini luar biasa, saudara. Jelas ya untuk itu? Oke, ayat-ayat terakhir. Efesus 4, ayat 23. Ini yang baju baru tadi. Saya bersyukur untuk itu.
Efesus 4 ayat 23. Begini firman Tuhan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Perbaruilah roh pikiranmu, supaya roh pikiranmu diperbarui dalam Kristus. Hendaklah hati dan pikiranmu dibarui seluruhnya dan diperbarui dalam roh pikiranmu. Maksudnya ialah agar kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, dan seterusnya sama. Jadi yang perlu diperbarui seperti pakaian adalah pikiran dan hati kita. Pikiran dan hati kita ini diperbaharui. Oke. Kolose 3:10. Ya, Kolose 3:10. Oh, maksudnya Tuhanlah yang awal selalu memberi petunjuk pada manusia, namun manusia selalu dapat godaan dari setan. Ya, betul. Jadi, jangan kita nuruti apa yang setan tawarkan. Ya, ikuti apa yang Tuhan tawarkan, perintahkan. Dia tidak mempertahankan hakikatnya sebagai Tuhan. Betul. Hakikatnya sebagai Tuhan tidak dipertahankan. Lihat ini ayat terakhir, Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah, manusia baru itu ada di pikiran dan di hati kita, di mindset kita ini. Pola pikir kita harus seperti itu. Oke? Dan telah mengenakan ya, ada yang komen nanti saya baca, Pak Filipus. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dari penciptanya. Dan bertabiatkan perangai yang baru yang lagi dibarui sehingga datang kepada makrifat menurut teladan Tuhan yang menjadikan dia. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Tuhan, menurut rupanya. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Tuhan dengan sempurna dan mengenakan yang baru, yang senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya. Kamu telah mengenakan dirimu yang baru, yang masih terus-menerus diperbarui menurut citra Tuhan penciptanya, supaya kamu mengenalnya dengan sempurna. Puji Tuhan. Nah, menurut ayat ini, begitu saudara dan saya berjumpa Tuhan Yesus, bertobat, Roh Kudus bekerja, kita dibaptis, kita diperbarui sejak hari itu sampai seterusnya. Tiap hari yang baru di dalam kita terus-menerus diperbarui. Eka coba terjemahan The Passion untuk Kolose 3:10. Nah, kalau kita baca ayat ini, maka tidak ada seorang pun lagi di antara kita yang berkata, aku gak bisa berubah. Maaf, saya pernah ketemu orang, saya kaget. Saya padahal cuma ngomong baik-baik tentang kebenaran ini. Dia bilang, Pak Pendeta, jangan ngajari saya. Aduh, maaf. Bapak gak kenal bukan kakek saya seperti apa? Bapak gak kenal bapak saya seperti apa? Ya, saya ini hasilnya karena mereka itu. Wuduh, kalau betul saya pikir orang ini. Nah, kalau ada seorang berkata begitu, ini istilah orang Surabaya ya. Dulu waktu saya masih sekolah itu, kalau ada apa itu guru ngajar dan ada murid bandel sekali. Orang Surabaya bilang gini, dasar mbahmu bajul, bapakmu kadal. Saya ngerti nggak kata itu? Ini istilah orang Surabaya. Mbah itu kakek. Kalau kakekmu buaya, bapakmu komodo, maka itu anaknya seperti itu. Oh, itu dulu ya. Ini orang yang nggak kenal Tuhan. Nggak begitu. Siapapun kita, ya siapapun kita, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa berubah. Tidak ada alasan. Oke, wah komennya banyak sekali. Ya, ini istilah Jawa. Sebenarnya lek nurut wae enak sama Tuhan.
pasti sip hasilnya. Kalau ada yang merasa sakit di awal karena nurut itu, ya memang harus begitu. Namanya juga menyelipkan daging. Tuhan Yesuslah yang memperbarui jiwa manusia. Amin. Ya. Dari Tegal, terima kasih firman-Nya. Luar biasa mendidik, memberkati. Betul. Apakah pembaruan budi ini berlangsung seumur hidup? Betul. Tapi tergantung kita mau dipoles tidak. Itu firman-Nya tadi Kolose 3:10, diperbarui terus-menerus, itu seumur hidup sampai kita mengenal, mendapatkan gambar seperti pencipta kita. Oke, saya lihat tadi komennya Pak Filipus. Bentar ya. Terima kasih Pak Daniel. Bekal untuk memasuki tahun 2021, mengubah cara berpikir seperti Tuhan berpikir. Pikiran manusia diperbarui. Betul, The Passion. Saya bacakan ya. For you have acquired new creation. Karena engkau telah mempunyai kemampuan ciptaan baru, which is continually. Dan itu terus menerus being renewed, diperbarui. Into the likeness, sampai kepada kesamaan dengan Tuhan, kepada Dia yang menciptakan kita. Giving you the full revelation of God. Memberikan saudara dan saya pewahyuan tentang Tuhan. Terima kasih. Bahwa sudah ada istilahnya komponen ciptaan baru di hidup kita, itu sudah ada. Tinggal kita mau nurut atau tidak. Siapapun kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Betul. Nah, inilah Tuhan kita. Kalau kita mau hidup dalam pembaruan ini, hasilnya luar biasa. Jadi, kesimpulannya, tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh, bukan bisa loh, yang boleh berkata, aduh sulit, susah aku ngikuti pikiran Tuhan. Tidak bisa lagi. Tidak boleh, semuanya pasti bisa. Karena Tuhan sudah masuk ke pikiran kita, pikiran manusia, maka kita tinggal ikuti saja. Roh Kudus pasti menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita untuk pelajaran ini. Dan bayangkan dunia akan jadi indah kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pelaku firman.